Bab ke-30 Pria Dekil dengan Motor Butut. Ibu dan rombongan sudah sampai di apartemen milik Ega. Sopir sudah turun dan membukakan pintu untuk mereka. Ibu mendongak untuk melihat tingginya gedung apartemen. "Ini ada beberapa lantai?" berbisik kepada Fitri. Bab ke-29. Bab ke-30 Pria Dekil dengan Motor Butut. Ibu dan rombongan sudah sampai di apartemen milik Ega. Sopir sudah turun dan membukakan pintu untuk mereka. Ibu mendongak untuk melihat tingginya gedung apartemen. "Ini ada beberapa lantai?" berbisik kepada Fitri. "Ada 20-an kayaknya, Bu." "Ya ampun, gedung setinggi ini apa punya menantuku semua ya?" Menyebut kata menantu meskipun di dalam hati, tetap saja ibu merasa seperti ada yang salah. Rupanya ibu merasa tersindir oleh pengakuan hatinya sendiri. "Menantu katamu sekarang? Kemana saja kamu kemarin-kemarin, Rita?" Bapak melotot seperti tahu pembicaraan hati ibu. Dia hanya menunduk sampai seorang penjaga menghampiri dan meminta mereka untuk mengikutinya. "Saya akan mengantar kalian." Semua mengikuti langkah penjaga yang membawa mereka masuk menuju lift. Di dalam lift yang sedang berjalan, Fitri menyenggol lengan ibu yang masih melamun. "Bu, mau ketemu Wulan saja pakai naik lift segala. Keren banget ya Wulan sekarang." Fitri kok merasa sedikit malu sekarang mau bertemu Wulan. "Sedikit apa?" "Ibu malu banget, Fitri." Ibu hanya tersenyum getir, tapi dalam hati berteriak. Sejatinya ibu memang sangat malu. Terbayang bagaimana cara dia memperlakukan dua orang yang hendak ditemui ini. "Jika diberi kesempatan, aku ingin menebus segala kesalahanku ya Robi." Ibu hampir meneteskan air mata. Tapi segera mengusap ketika lift sudah berhenti dan pintu terbuka. Penjaga keluar lebih dulu dan mempersilahkan mereka untuk mengikuti kembali. Fitri kembali menyenggol ibu. "Lantai berapa ini kira-kira ya?" Fitri tadi lupa untuk melihat saat penjaga menekan nomor di lift. "Gak tahu, Fit." Di ujung sana, wanita muda nan cantik jelita hanya memakai baju tidur saja itu terlihat berlari kecil ke arah mereka. "Bapak, dia Wulan?" Ibu tertegun. Gadis dekil yang pernah hidup bersamanya selama 25 tahun itu seperti orang yang sangat berbeda sekarang. Lydia Pratiwi, anak gadis Haji Karsan yang menjadi bunga di komplek mereka, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Wulan yang sekarang. Ibu melangkah maju terlebih dahulu. "Wulan." Ibu ingin memeluk ketika Wulan menyambut tangannya. Tetapi terburu Wulan melepaskan tangan ibu dan menoleh ke arah tangan yang mengusap kepalanya. "Bapak." Wulan meraih tangan bapak dan mencium beberapa kali lalu memeluk bapak. Ibu menurunkan kedua tangannya yang masih menggantung di udara dengan tatapan hampa. Kemudian menelan senyum pahitnya sendiri. "Makasih sudah mau kesini ya Pak," ucap Wulan melepaskan pelukannya. "Sama-sama nak. Kami yang sudah merepotkan kalian." "Enggak lah. Ayo, ayo." Wulan menarik tangan bapak tanpa memperdulikan kehadiran Fitri dan Farhan. Padahal Fitri juga ingin disambut tangannya oleh adiknya yang cantik jelita Bak Putri itu. "Kalian duduk di sini dulu."
Aku mau panggil Mas Ega, dia lagi di ruangan kerja. Sebentar ya. Wulan berlari kecil menyusul suaminya. Mereka duduk di sofa empuk dengan televisi segede layar tancap di hadapan mereka. Fitri memutar kepalanya. Rupanya apartemen seperti ini bentuknya. Walaupun hanya satu lantai, tetapi memiliki luas yang lebih besar dari rumah ibu. Dilengkapi ruangan dapur khusus yang cantik dan ruangan lain yang entah, Fitri saja tidak tahu ruangan apa saja itu. Tapi pasti nanti aku mau bertanya jika ada kesempatan. Jiwa kepo Fitri meronta-ronta. Nasib Wulan benar-benar mujur. Tanpa sadar ibu mengeluarkan kata-kata itu. Sekarang bagaimana? Bapak menoleh. Itu anak yang tidak kamu senangi kehadirannya. Apa kamu tidak menyesal? Wulan bernasib sangat baik. Ibu tidak sanggup menjawab sepatah kata pun. Dia menunduk menghindari tatapan mata bapak yang seolah hendak menghakiminya. Hatinya cukup bergetar dan gugup. Anak yang tidak disenangi kehadirannya. Benar kata bapak. Bahkan dia membenci Wulan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kedepannya, untuk pelajaran anak cucu kalian, jangan merendahkan orang meskipun seperti apapun keadaan orang itu. Tidak ada yang tahu rahasia yang maha kuasa itu seperti apa. Sekalipun orang itu miskin, dekil atau apalah, tetap manusia yang berhak untuk dihargai. Jika sudah seperti ini, apa kalian sanggup untuk menghina Wulan dan suaminya lagi? Kalau bapak jadi kalian, untuk menatap mereka saja sudah tidak sanggup. Ucapan bapak bukan hanya menampar ibu saja, tetapi menampar dua orang lainnya yang berada di situ. Fitri dan Farhan. Mereka ikut menunduk. Bapak pasti sudah tahu tentang Ega dari dulu, kan? Bapak pasti sengaja merahasiakan semua itu dari kita untuk mempermalukan kita, kan? Ibu menuduh untuk mengeles dari ucapan bapak yang ingin menghakiminya. Bapak tersenyum tipis. Bapak sama sekali tidak tahu malah. Bapak hanya mengenal kakek Ega sebagai teman sesama kerja saat kuli bangunan. Saat itu, Bapak beberapa kali singgah di rumah beliau dan beberapa kali bertemu Ega ketika Ega masih sekitar SMA. Dia pemuda yang sangat sopan dan berbakti kepada kakek dan neneknya. Itu saja yang Bapak tahu. Sejak itu, Bapak dan kakek Ega sering bercanda. Bagaimana kalau kita berbesan saja? Kebetulan, Bapak sesekali membawa Wulan ke rumah itu. Jadi kakek Ega sempat mengenal Wulan juga. Baru saja ibu ingin kembali berbicara, Wulan sudah muncul di ujung sana bersama suaminya. Ega hanya mengenakan kaos putih lengan pendek dan celana jeans di bawah lutut dengan ciri khas rambut yang diikat ke belakang. Tetapi bagaimana mungkin penampilan yang hanya seperti itu bisa membuat ibu dan Fitri melotot bersamaan? Lebih mirip artis Korea. Ya ampun. Kenapa Ega bisa sangat tampan seperti itu? Pak, Bu, Mbak Fitri, Mas Farhan. Ega menyapa dan menyalami mereka. Dari keempat orang itu, hanya tangan Bapak yang dibawa Ega ke keningnya. Bapak sehat kan? Alhamdulillah, Nak Ega. Walau harus berobat, jalan bulanannya tidak boleh ketinggalan. Ega jadi teringat rundingannya bersama Wulan kemarin. Selesai resepsi, kami akan segera membawa Bapak berobat kepada ahli. Bapak tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan tidak harus terus-menerus berobat rutin lagi. Bapak mengangguk pelan. Terima kasih, Nak Ega. Sungguh merepotkan saja Bapak ini. Ayah Wulan sudah pasti ayahku juga. Jadi tidak perlu ada ucapan terima kasih.
Aku yang harus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya Pak, sudah melahirkan anak yang sangat tulus seperti Wulan. Ega menggenggam tangan Wulan, kemudian menciumnya berulang kali. Wulan begitu tulus menerimaku, meskipun saat itu Wulan hanya tahu, jika aku hanyalah pria dekil dengan motor butut. Aku yang melahirkan, bukan Bapak. Ibu ingin berprotes sebenarnya, karena Ega hanya berterima kasih kepada Bapak saja, dan tidak berterima kasih kepada dirinya. Tapi mana sanggup? Ucapan terakhir Ega sanggup membuat ibu tertunduk. Wulan bisa menerima dengan tulus pria dekil dengan motor butut itu, sementara dirinya bagaimana? Hati ibu bergetar antara malu dan rasa penyesalan.